Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyal ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, apa kabar hari ini Mang Cek Bicek seluruhnya di Palembang? Dan semoga tentu Cek Doli mendoakan seluruh masyarakat warga Palembang, Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, walaupun cuaca dalam kondisi kurang baik, dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Nah, pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di program yang sangat kita tunggu-tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam, yang insya Allah guna nanti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan menambah wawasan keagamaan kita tentu saja. Nah, alhamdulillah pada hari ini 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 28 Oktober 2022 Miladiah. Nah, pemirsa, dalam Sirah Nabawiyah terdapat satu riwayat yang sangat menyedihkan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Riwayat ini tentang wafatnya manusia yang agung dan manusia mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan-pesan yang telah dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia dan khususnya umat Islam menjelang akhir wafat beliau, dan pesan itu harus diketahui oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Dan alhamdulillah pada pekan sore hari ini kita akan membahas tema pesan dahsyat Rasulullah SAW sebelum beliau menjelang wafat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita Al-Mukarram Al-Muhtaramun Ustadz Haji Abdul Halim Istihai Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus Palembang. Alhamdulillah telah hadir di studio kita. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Kondisi cuaca kurang baik Ustadz ya, tapi alhamdulillah insyaallah mata'an Allah bitul hayati Ustadz ya. Amin ya rabbal Ustadz. alamin. Nah Ustadz, hari ini alhamdulillah kita akan membahas tema pesan dahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Ini masih udah berada di Rabiul Akhir Ustadz ya, awal Rabiul Akhir. Insyaallah mudah-mudahan Ustadz, walaupun kita telah menginjak ataupun telah berlalu Rabiul Awal, insyaallah Rasulullah selalu menjadi teladan bagi kita semua Ustadz ya. Betul sekali. Nah, pemirsa, kita akan mendengarkan tema pada hari ini, yaitu pesan dahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Telah hadir, nanti kita akan simak sama-sama, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Halim Istihai Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus. Kepada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Jatuh Ustadz. Terima kasih Cik Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda, seluruh hadirin wal hadirat, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda semua senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan rezeki, diberikan kesehatan dan keafiatan, serta mudah-mudahan anak-anak Ayah Bunda semua di rumah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, ayah bunda, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host kita yang manis, bahwasanya tema daripada cawisan kita pada sore hari ini yaitu 4 pesan dahsyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau. Para bapak, para ibu, ayah bunda, kita baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, di mana di bulan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia membawa risalah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sudah masuk di tanggal yang ketiga di bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan kecintaan kepada Rasulullah senantiasa tertanam dalam hati kita hingga akhir di hajat kita ini. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali untuk mengkaji tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Apa sih sebenarnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat? Rasulullah itu sebagaimana yang kita ketahui dalam sirah nabawiyah, Rasul tidak meninggalkan harta benda yang banyak dan melimpah. Rasul tidak meninggalkan permata, emas dan lain sebagainya. Rasul meninggalkan 2 untuk kita. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Saya meninggalkan 2 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kalian gigit dengan geraham kalian 2 perkara ini, kalian pegang teguh 2 perkara ini, lan tadillu abadan, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Yang pertama, kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih pesan Rasulullah ketika beliau hendak wafat? Yang pertama yang termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah." Sesungguhnya akhir daripada kalimat yang disampaikan dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salah, as-salah, salat. Betapa pentingnya salat ini, bahkan ketika di akhir hayatnya beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada kita semua umatnya ini untuk senantiasa menjaga salat kita, terutama salat 5 waktu. Bapak, ibu, ayah bunda, salat ini harus tepat pada waktunya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat tepat pada waktunya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat ini jangan diulur-ulur waktunya. Apalagi karena alasan yang tidak syar'i. Mungkin karena sibuk main laptop, karena sibuk dengan pekerjaannya, karena sibuk dengan Instagramnya, sibuk dengan sinetronnya, kemudian salat diulur-ulur waktunya. Salat zuhur dikerjakan menjelang asar, salat asar dikerjakan menjelang maghrib, salat maghrib dikerjakan menjelang isya, salat isyaknya bahkan ketiduran, salat subuhnya bahkan kesiangan. Tentu ini tidak sesuai dengan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini sesuatu perkara yang nanti di akhirat, di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala,
pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Salatnya seorang hamba yang akan ditanya oleh Allah nanti di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, faqad khaba, faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Dia menjadi orang yang beruntung dan insya Allah akan disediakan syurga untuknya nanti di yaumul qiyamah. Apabila sebaliknya, wa in fasadat, apabila salatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan orang-orang yang akan dijebloskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau kepada Ali bin Abi Thalib, as-salah, 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 kata Rasulullah, jagalah salat karena salat ini luar biasa penting bagi kita. Bedanya kita dengan kambing hanya salatnya. Kambing makan, kita juga makan. Kita minum, kambing juga minum. Kita kawin, kambing juga kawin. Kita salat, kambing tidak salat. Maka bedanya kita dengan kambing hanya satu, yaitu salatnya. Maka bapak ibu yang punya suami, suaminya tidak salat, berarti suaminya seperti kambing. Kalau ibu punya anak, anak ibu tidak salat, berarti anak ibu seperti kambing. Maka supaya anak kita tidak seperti kambing, suami kita tidak seperti kambing, istri kita tidak seperti kambing, maka perintahkan mereka untuk senantiasa salat di awal waktunya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kali seorang sahabat yang buta kemudian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini berkata, "Wahai Rasulullah, saya ini buta. Saya tidak punya keluarga atau seseorang pun yang dapat menuntun saya untuk menuju ke masjidnya Allah ya Rasulullah, untuk salat berjamaah. Apakah saya boleh tidak salat berjamaah di masjid ya Rasulullah?" Farakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ketika itu memberikan dia keringanan. Boleh saja, kata Rasulullah. Kemudian setelah orang ini hendak meninggalkan Rasulullah, hendak beranjak dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memanggilnya kembali. Kata Rasulullah, "Sini," kata Rasulullah. Ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah." "Hal tasma'un nida' bis shalah?" Apakah engkau mendengarkan suara panggilan untuk salat? "Na'am ya Rasulullah." "Iya, saya mendengarnya ya Rasulullah." "Fa'ajib an-nida." Maka oleh karena itu, kalau engkau mendengar suara azan, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang buta saja disuruh untuk tetap salat berjamaah di masjid, apalagi kita yang matanya sehat, badannya sehat, lebih wajib lagi untuk mengerjakan salat fardu berjamaah di masjid. Orang-orang laki-laki itu, ya Cek Doli, ini afdalnya salatnya di masjid, afdalnya berjamaah di masjid. Sedangkan untuk perempuan afdalnya di rumah. Kenapa kok di tempat kita ini kebanyakan sepi masjidnya? Karena kita ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Hambali seperti di Mekah, Madinah, begitu azan berkumandang langsung tutup toko, langsung ke masjid semuanya. Karena kita ini ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan salat berjamaah di masjid itu fardu kifayah saja. Maka banyak masjid yang kosong daripada yang penuh. Oke, Ustaz Abdul Hamid, nanti kita lanjut kembali, Ustaz. Ya, pemirsa, kita akan melanjutkan kembali tema kita pada sore hari ini, pesan dahsyat Rasulullah sebelum beliau wafat. Tadi telah dibahas oleh Ustaz satu poin tadi, yaitu mengenai salat. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita di sore hari ini, pesan dahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Tentu saja bersama gurunda kita tercinta Al-Mukarram Al-Muhtaramun Ustadz Haji Abdul Halim Isti'ai Al-Hafidh. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus Sumatera Selatan, Palembang khususnya.
Dan tadi telah diuraikan oleh Ustadz Abdul Halim terkait masalah 4 pesan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Tadi ada 1 pesan terkait mengenai sholat. Maka kita akan lanjutkan kembali 3 pesan Rasulullah tersebut. Langsung saja kepada Ustadz Abdul Halim untuk melanjutkan Ustadz. Jatuh Ustadz. Terima kasih Cak Doli. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas poin yang pertama dari 4 pesan dahsyat Rasulullah sebelum beliau wafat. Kemudian pesan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, yaitu larangan membaca Al-Qur'an saat rukuk dan sujud. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ala, ingatlah, kata Rasulullah, inni nuhitu, sesungguhnya saya melarang untuk membaca Al-Qur'an ketika sedang rukuk dan ketika sedang sujud dalam salat. Wa ammar rukuk, ketika sedang rukuk, fa'azzimu fihi ar-rabb, hendaklah kalian mengagungkan Tuhan kalian. Wa ammas sujud, sedangkan apabila kalian sedang sujud, fajtahidu fid du'a, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminna ayyustajaba lakum, mudah-mudahan dengan kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa itu, Allah mudah dalam mengabulkan doa-doa kalian. Jadi di dalam hadis ini mengandung pengertian bahwasanya Rasulullah melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika sedang rukuk, ketika sedang sujud. Sedang rukuk kita tentunya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu tasbihnya yang dibaca. Berapa kali Ustaz? Paling sedikit dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan 1 kali baca tasbih, paling sedikit dalam salat. Ketika rukuk, ketika sujud, paling sedikit 1 kali. Paling banyak berapa kali? Paling banyak 11 kali. Ada yang mengatakan 13 kali. Paling banyak membaca tasbih di dalam rukuk dan sujud. Jadi tasbih ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang rukuk, maka hendaklah kita mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, jangan baca Quran ketika rukuk. Dan ketika sujud, hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya doa. Misalnya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, meminta kepada Allah petunjuk, kemudian meminta kemuliaan, kekayaan, meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jemaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya biasanya membaca doa ketika sujud itu doa yang diambil dari ayat Al-Quran, Ustaz. Contoh misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu adalah doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ada lagi doa dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apakah tidak boleh kemudian membaca doa-doa semacam itu? Karena saya terbiasa membaca doa semacam itu. Karena ketika sujud akhir, terutama dalam salat 5 waktu kita ini paling dekat sekali seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh ketika itu dalam berdoa kepada Allah. Karena doa kita insyaallah mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama, boleh saja kalau kita mengambil doa yang bersumber dari Al-Qur'an, tetapi niatkan nawaitunya itu tidak untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Niatkan untuk membaca doa, bukan untuk membaca Al-Qur'an. Kalau niatnya untuk membaca doa, itu tidak terlarang. Sesuai dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya untuk berdoa, bukan untuk baca Quran, insyaallah dibolehkan.
Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang kedua yang disampaikan Rasulullah sebelum beliau wafat. Kemudian yang selanjutnya, pesan yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebelum wafatnya, yaitu berprasangka baiklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh Rasulullah untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekalipun kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyamin yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau 3 hari, beliau berkata, la yamutanna ahadukum, jangan mati salah satu di antara kalian, illa kecuali wa huwa yuhsinuz zan billahi azza wa jalla, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaik sangka ini ciri seorang mukmin. Sifat seorang mukmin yang benar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Cik Doli. Tidak pernah berburuk sangka apapun yang terjadi kepada dirinya. Apapun yang ditakdirkan Allah untuk dirinya, dia pasti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia diberikan musibah yang beruntun oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisnisnya ditipu orang, mungkin dia kecelakaan, mungkin keluarganya mendapatkan musibah dan lain sebagainya, tapi seseorang mukmin yang sejati, dia tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya seseorang yang suka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menyiapkan azab kepada dirinya. Di dalam surah Fatah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-sawu' alaihim dairatus sawu' wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Wa yu'azzibal munafiqin, Allah akan menyiapkan suatu siksa kepada orang-orang yang munafik, baik yang dari kalangan laki-laki, baik maupun yang kalangan perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang yang musyrik, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, yang mana mereka az-zannina billahi dhanna as-sawu', mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seburuk-buruk persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka orang yang suka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kelak di yaumul qiyamah mereka akan diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan dilaknat oleh Allah. Allah sudah persiapkan untuk mereka, yaitu azab di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali Ustaz ya. Ini berburuk sangka luar biasa Ustaz ya. Nah pemirsa, kami juga mengundang pemirsa Jaturi, bagi pemirsa yang nak bertanya di layanan telepon kita di 0711 38022. Yang tadi tema kita adalah pesan dahsyat Rasulullah sebelum wafat. Tapi kalau pemirsa nak bertanya di luar tema, kami Jaturi sama sekali bertanya dengan gurunda kita tercinta, yaitu Ustaz Haji Abdul Halim Mistai. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa kepada Ustaz Abdul Halim. Tadi ada 3 pesan Ustaz ya tadi ya. Betul. Pertama salat, membaca Al-Qur'an Ustaz ya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Ustaz. Ini luar biasa Ustaz. Tadi kalau melihat kalimat poin ketiga nih Ustaz, dahsyat sekali Ustaz ya. Makanya ada pesan khusus dahsyat sebelum Rasulullah wafat tadi terkait masalah husnuzon ya Ustaz ya. Betul. Ataupun suuzon Ustaz ya. Ini sering kali Ustaz kalau kita melihat fenomena sekarang, kadang-kadang ngapalah ya Allah aku saroh Ustaz ya. Ini sering terjadi Ustaz ya. Betul. Ketika kita dapat kabar gembira, dapat rezeki, dapat mungkin ini. Nah, ada penanya kita Ustaz. Kita ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak?
Pak Hafid di Lumabang. Oh, Pak Hafid di Lemabang. Apa kabar Pak Hafid? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ini adalah pemirsa kita yang sangat setia kali Ustaz ya, mendengar cawisan kita. Ya, silakan Pak Hafid, pertanyaannya. Mau nanya ini Pak Ustaz, sedikit di luar tema Pak Ustaz. Iya. Boleh Ustaz. Mau nanya, saya ini kemarin tuh sholat Jumat Pak Ustaz. Emang saya salah sih. Maksud saya tuh saya tinggal di dulu tidak saya lalu sholat Jumat dan ini saya tinggal di sholat Jumat, saya ganti sholat zuhur. Boleh apa enggak Pak Ustaz? Terus saya berdosa enggak Pak Ustaz? Terus yang kedua ini, kalau kita mendoai orang berbeda agama dengan kita, boleh enggak Pak Ustaz? Oke. Diulangi. Diulang lagi Pak Hafid, yang pertanyaan keduanya, boleh diulangin? Oh ini, dia tuh beda agama dengan kita. Oke. Tapi dia sudah meninggal, kita doai, boleh atau enggak? Bagaimana mendoakan orang non-muslim ya Pak Hafid ya? Iya. Ya. Maksudnya menjadi yang sekarang ini Pak Ustaz. Oke. Ya, siap Pak Itu Hafid. aja. Ada lagi Pak Hafid? Mau nanya itu aja, Oke. Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafid, ini pertanyaan luar biasa terkait masalah mungkin berbeda agama tadi. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi Ya. akan saya jawab dulu. Terima kasih pertanyaannya Pak Hafiz di Lemabang. Luar biasa, pertanyaannya ada dua. Yang pertama tadi Pak Hafiz bertanya, saya telat sholat Jumat. Kemudian setelah orang-orang sudah pulang dari Jumatan, kemudian saya ganti dengan sholat zuhur di rumah. Nah, itu yang saya tangkap itu karena mohon maaf suaranya terputus-putus tadi Pak Hafiz. Yang saya tangkap seperti itu tadi. Bolehkah mengganti sholat Jumat yang terlambat itu dengan sholat zuhur di rumah misalnya? Para bapak, para ibu, ayah bunda, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat Jumat ini. Oke, kita lanjutkan sebentar Ustaz. Oke. Ini tadi kita terpotong juga Ustaz. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam dengan tema hari ini pesan dahsyat Rasulullah SAW sebelum wafat. Tentu saja pemirsa, apabila umat Islam Muslim mengetahui kisah Rasulullah saat menjelang wafat, sudah pasti kita akan merasakan sebuah kesedihan yang amat mendalam. Karena di tengah beliau wafat, beliau selalu mengingat kita, ummati, ummati. Dan mari kita akan menyimak kembali tema kita hari ini, pesan dahsyat Rasulullah SAW sebelum wafat bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Halim Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Palembang. Dan kami juga mengajak pemirsa Jaturi, pemirsa Mang Cek Bicek, dimanapun Anda berada, pengen nak bertanya tentang tema kita hari ini maupun di luar tema, di layanan telepon kita 0711 38022. Dan kami akan melanjutkan kembali tadi penanya telepon kita Ustadz dari Hafidh dari Lemabang kepada Ustadz. Kami Jaturi Ustadz untuk menjawab pertanyaan tadi dari Bapak Hafidh. Terima kasih Pak Hafiz. Kami lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Pak Hafiz di Lemabang. Para bapak, para ibu, ayah bunda, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salat Jumat ini wajib bagi kaum muslimin, ya terutama bagi laki-laki, dan sunnah bagi perempuan. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin meninggalkan salat Jumat berjamaah 3 kali berturut-turut, maka dia termasuk dikategorikan orang-orang yang munafik bahkan fasik. Kemudian apabila seseorang muslim meninggalkan salat Jumat berjamaah sekali, apakah dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lihat dulu uzurnya. Apakah uzurnya syar'i atau tidak? Dia dalam perjalanan jauh. Perjalanan jauhnya ini tujuannya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dia kemudian dalam perjalanan
boleh tidak sholat Jumat kemudian diganti dengan sholat zuhur. Tetapi kalau dia di rumah misalnya bangunnya kesiangan atau terlambat sholat Jumatnya, maka dia ketika ke masjid sudah salam imamnya, ya, dia terlambat sholat Jumat. Apakah ini kemudian dia berdosa kepada Allah? Kalau memang terlambatnya ini syar'i alasannya, dia tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diulangi lagi, Pak Hafiz. Jadi kemudian apabila dia terlambat jadi makmum masbuk, maka dia menggantinya itu dengan salat berapa rakaat? Salat 2 rakaat. Ketika dia sudah ikut tahiyat akhir dengan imam, maka dia menggantinya masbuknya 2 rakaat. Tetapi kalau dia kemudian memang telat betul ikut sama imam, tidak ikut salat sama imam betul-betul, maka ganti dengan salat zuhur 4 rakaat. Itu kalau dia terlambat. Dan ini kalau sampai 3 kali dihukumi sebagai orang yang fasik. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perempuan boleh ikut salat Jumat? Boleh. Di Mekah dan Madinah banyak jemaah-jemaah umrah, jemaah haji yang kemudian ikut salat berjamaah Jumat. Apakah kemudian salat zuhurnya gugur? Gugur tentu salat zuhurnya. Jadi dia tidak wajib lagi untuk salat zuhur. Kalau di sini wanita, kalau di Palembang, di tempat kita di Indonesia ini, wanita tidak wajib untuk salat Jumat berjamaah. Mereka ganti dengan salat zuhur di rumahnya masing-masing. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pertanyaan daripada Pak Hafiz tadi di Lumabang, apakah kita sebagai seorang muslim boleh untuk mendoakan orang yang non-muslim? Ada 2 kategori. Ketika mereka masih hidup, orang non-muslim ini masih hidup, sahabat kita. Kita punya sahabat tidak hanya dari kalangan muslim, tapi kalangan non-muslim juga. Kita punya partner kerja, mungkin kita punya kolega, mungkin rekan bisnis, dan lain sebagainya, mungkin kan, rekan berdagang dan lain sebagainya, non-muslim. Kita boleh mendoakan mereka. Mendoakan apa, Ustaz? Mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan dia hidayah, ya Allah, mudah-mudahan dengan hidayahmu dia masuk Islam sama dengan saya. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh mendoakan non-muslim untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih hidup. Kemudian yang kedua, mendoakan orang non-muslim ketika dia sudah meninggal dunia untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Ini tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Karena dia tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang non-muslim dia tidak beribadah sesuai dengan ibadah kita. Maka tentunya doa yang kita panjatkan untuk dia mental saja, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendoakan orang yang non-muslim untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia, maka ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Demikian Pak Hafiz ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah nih Ustaz, kita lanjutkan tadi Ustaz, ada 3 poin tadi, 1 poin lagi nih Ustaz ya. Baik. Terkait masalah pesan Rasulullah yang luar biasa nih Ustaz. Terima kasih Cik Doli. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum wafatnya beliau, yaitu istausu bin nisa'i khairan. Aku berwasiat kepada kalian semuanya, kata Rasulullah, bin nisa'i khairan, untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Fa innahu khuliqat min dil'in, kata Rasulullah, karena sesungguhnya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Fa inna a'waja ma fid dil'i, sungguhnya yang paling bengkok di bagian tulang rusuk itu yaitu yang paling atas, kata Rasulullah. Apabila kalian meninggalkan nasihat untuk dia, maka dia akan tetap bengkok seperti itu. Tulang rusuk, namanya tulang rusuk, bengkok. Tetapi apabila kalian kemudian memberikan nasihat yang keras, berikan nasihat yang kasar kepada mereka, maka mereka akan patah oleh nasihat kita yang keras dan kasar itu. Kita lanjutkan Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dari kita, Ibu Najayudin dari Brunei. Mohon maaf Ibu, kurang jelas suaranya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu
Ibu Yuyun, oke, Ibu Yuyun di Nafsu. Ya Bu, silakan Bu, pertanyaannya. Ada yang ingin saya tanyakan pada Ustaz mungkin. Putus suara. Ya, putus Bu. Iya, bentar dulu. Ini putus ya. Mungkin televisi bisa dikecilkan Ibu mungkin. Ya. Oke, kayaknya terputus Sat ya. Oke, kita lanjutkan kembali Sat nanti setelah ini disilakan Sat. Para bapak, para ibu, pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah berpesan yang terakhir, istausu bin nisa'i khairan. Oke. Hendaklah kalian. Kita lanjutkan dulu Sat. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya Ibu, silakan. Ya. Waalaikumsalam, Mas. Ya Bu, waalaikumsalam Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Bu Ruli di Pelaju. Oke Bu Ruli, silakan Ibu Ruli di Pelaju. Silakan Bu, pertanyaan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, ya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ada satu, kalau seandainya kata kita melayat ke tempat orang non-muslim, kita baik dengan mereka dan saat dia sedang berduka, jadi kita mendoakan tidak akan diterima. Apa yang kita ucapkan kepada tuan rumah, seandainya kata dia lagi sedang keadaan situasinya berduka sebagai muslim, karena dia baik, kita datang. Jadi apa yang sepantasnya kita ucapkan kepada mereka. Dan yang kedua, seperti kata Ustadz tadi, kita selalu melakukan sholat. Orang yang mengerjakan sholat Qobliyah dan Ba'diyah itu, kalau misalnya Ba'diyah dikerjakan Qobliyah tidak, atau Qobliyah dikerjakan Ba'da tidak. Nah itu bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ruli ini melanjutkan pertanyaan tadi Pak Hafiz terkait masalah non-muslim dan juga Qobliyah Ba'diyah. Luar biasa. Silakan Ustaz Jantur. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Ruli di mana? Pelaju ya. Pelaju Ustaz. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ruli. Subhanallah, luar biasa. Langsung saya jawab saja pertanyaan yang pertama dari Ibu Ruli. Ustadz, bagaimana kalau kita melayat mendiang gitu yang sudah meninggal dunia, orang non muslim, sahabat kita, sahabat karib nih. Seringkali kita main dengan mereka, kita kemudian berkomunikasi dengan mereka, tetangga kita bahkan. Kemudian bagaimana apa yang kita ucapkan? Kalau kita tidak boleh kemudian mengucapkan kata-kata meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumahnya, tentu saja Ibu boleh datang ke rumahnya, boleh melayat ke rumahnya, boleh ketemu dengan keluarganya, boleh datang ke rumahnya, boleh. Kemudian apa yang kita ucapkan kepada mereka? Saya turut berduka cita ya, saya turut berbela-sungkawa atas wafatnya mendiang, itu saja. Ya, karena mereka insya Allah tahu dengan kondisi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Tentu kita tidak diperkenankan untuk kemudian mendoakan mereka Allahumma ghfirlahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah kemudian mengangkat derajatnya di surga. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadahnya. Ya tentunya tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi cukup sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh ulama-ulama kita. Saya turut berduka cita ya, saya turut berbelasungkawa ya atas wafatnya almarhum atau wafatnya mendiang, itu saja. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Ibu Ruli bertanya tentang salat sunnah terutama ini. Bagaimana hukumnya orang yang salat sunnah qabliyahnya dikerjakan, salat ba'diyahnya tidak dikerjakan, atau sebaliknya, salat sunnah ba'diyahnya dikerjakan, salat qabliyahnya tidak dikerjakan. Ibu, bapak, ayah, bunda, kita perlu ketahui dulu, salat sunnah ada 12 yang muakkadah, yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah rawatib namanya. Apa saja itu? Yaitu salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian salat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat.
4 jadinya. Kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat, 8. Kemudian lagi yang disunnahkan betul sama Rasulullah muakkadah ini, yang ke-9 ke-10 ba'dal maghrib, ya. Qabliyah asar tidak ada, ba'diyah asar tidak ada. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian yang 2 rakaat lagi yaitu ba'diyah isya. Jadi 12 rakaat inilah yang termaktub dalam kitab hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 12 rakaat yang muakkadah, yang sangat ditekankan salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah di dalamnya. Adapun yang lainnya adalah tambahan, ya. Seperti itu, Ibu. Kalau misalnya qabliyah zuhur, ya, 2 rakaat dikerjakan, ba'diyah zuhur dikerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat, boleh tidak? Boleh. Namanya saja sunnah. Namanya sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau dia kerjakan, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak kerjakan itu, maka dia tidak akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia cuman bisanya mungkin salat ba'diyahnya saja, tidak salat qabliyahnya, qabliyah zuhur tidak, ba'diyahnya saja, boleh saja, tidak apa-apa. Ya, kembali lagi pada hukumnya sunnah. Sunnah itu boleh dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Demikian, Ibu. Allahu a'lam bishawab. Luar biasa, Ustaz. Syukuran tadi penjelasannya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Ibu Ruli akan menambah wawasannya terkait masalah dari non-muslim dan juga terkait masalah qabli, ya. Kita lanjutkan, Ustaz. Mungkin, Ustaz, terkait masalah 4 pesan Rasulullah tadi, Ustaz. Tadi udah di akhir sesi poin 4, Ustaz, ya. Baik. Terkait masalah bagaimana tidak menyakiti kaum wanita, Ustaz, ya. Baik, kita lanjutkan tadi poin yang keempat, yang terakhir. Istausu bin nisa'i khairan. Saya berwasiat kepada kalian semuanya, kata Rasulullah, bin nisa'i khairan, untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Karena wanita ini, kata Rasulullah, diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu rentan patah. Tulang rusuk yang paling bengkok terdapat di bagian atas. Maka kalau kalian memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang kasar, yang keras, maka dia akan patah. Oke. Tetapi kalau kalian meninggalkan nasihat kepada mereka, membiarkan mereka akan tetap bengkok seperti itu. Maka yang namanya wanita ini luar biasa. Kita harus senantiasa memberikan mereka nasihat yang baik, ya, terutama kepada istri kita, anak-anak perempuan kita. Karena mereka wanita. Apa, Ustaz? Kita lanjutkan dulu, Ustaz. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali 4 pesan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat tadi. Luar biasa, sudah kita berada di poin terakhir nanti. Insya Allah kita akan mengulas kembali tentang tema kita pada sore hari ini. Dan jangan kemana-mana setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, balik lagi sama kami pemirsa, yaitu dalam program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam bersama aku, Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita pada sore hari ini, pesan dahsyat Rasulullah sebelum wafat. Tadi telah diulas kembali oleh Al-Mukarram Ustadz kita Haji Abdul Halim Istiai Al-Hafidh. Tadi 4 poin, kita akan melanjutkan kembali pemirsa. Dan bagi pemirsa juga yang pengen bertanya, kami jaturi sama sekali Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada, di layanan telepon kita di 0711 380022. Nanti kami persilakan jaturi maupun di luar tema maupun di tema nanti kita pada sore hari ini. Kepada Ustadz kami pesan untuk menjalankan kembali 4 pesan Rasulullah tadi, Ustadz. Terima kasih, Cek Doli. Para bapak, para ibu, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah yang terakhir ini berbuat baik kepada kaum wanita, terutama kepada istri-istri kita. Seorang suami yang baik, kata Rasulullah, yaitu seorang suami yang paling baik perangainya kepada istrinya. Khairukum khairukum li azwajikum. Jadi seorang suami yang kategorinya baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang suami yang baik akhlaknya kepada istrinya. Kadang-kadang zaman mak ini lagi beda, Cek Doli. Samo betino lain baik, alus kato-katonyo, tutur katonyo alus, baik dia. Sama bini Samo betino